terdapat indikasi bau gosong, maka dilakukan penggantian sebanyak 8 liter. Tentunya waktu penggantian pertama, setelah oli ditap, kemudian diisi lagi olinya, maka dioperasionalkan transmisinya. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas Ardi, ya. mengganggu tidak ini? Wah, enggak Kak, saya cuma baca-baca artikel aja sih. Masya Allah. Mas, biasa kalau saya datang ke tempat Mas, berarti ada yang memesan pertanyaan kepada saya dan saya akan bertanya ke Mas Ardi. Siap. Gini Mas Ardi, sebenarnya mengganti oli matic itu susah atau gampang sih sebenarnya? Ya, gampang banget Pak. Gampang ya? Gampang sekali. Dan lebih mudah daripada mengganti oli mesin berikut dengan filter olinya. Jadi kalau untuk oli matic kita hanya memerlukan sedikit alat aja. Nah, nanti akan kita jelaskan alatnya apa saja. Kemudian untuk yang perlu pertama kali disiapkan adalah olinya. Tentu olinya. Nah, di sini di samping kita pas sekali udah ada oli transmisi. Jadi sudah ada oli Idemitsu di sini. AHP dia. Tipenya adalah ATF. Oli ATF ini setara dengan Dextron 3 atau D3. Apabila tidak menemukan oli Idemitsu yang tipe ATF, bisa menggunakan oli-oli lain dengan standar di sana di belakangnya biasanya tertulis ada tulisan D3, Dextron 3. Nah, untuk transmisi oli yang akan kita ganti, oli transmisi yang akan kita ganti ini adalah mobilnya Nissan Livina X-Gear. Oke. Nissan Livina X-Gear ini sebagai contoh saja. Nissan Livina X-Gear. Nah, dia menggunakan transmisi masih konvensional. Untuk itu oli yang kita gunakan adalah oli Dextron 3. Ada Nissan yang lebih mudah, dia sudah menggunakan oli CVT. Untuk itu oli sebelum kita menyiapkan maka kita harus tahu dulu oli yang kita mau ganti ini tipenya D3 atau tipe yang CVT. Berarti bukan masalah cara mengganti olinya yang sebenarnya yang utama ya, tapi pengetahuan kita terhadap jenis oli yang jenis akan kita oli ganti. ya. Ya, betul. Terus apa aja Mas yang harus disiapkan nih? Oh ya. Untuk peralatannya ya? Iya, peralatannya apa aja? Kuncinya nomor berapa? Betul. Seperti itu. Cukup mudah. Yang pertama adalah kita harus punya kunci ring ukuran 19. Kunci ring ukuran 19. Kunci ring ukuran 19, kemudian ada batako. Batako kalau tidak apa itu? Kalau tidak ada dongkrak berarti ya? Kalau tidak ada dongkrak batako, gitu. Batako atau sejenis paving yang dia kuat. Oke. Biasanya untuk batu bata dia agak lemah, tapi yang untuk kayak paving dan sejenisnya itu dia lebih keras dan lebih kuat. Cukup satu atau dua? Satu step saja cukup, tapi kita membutuhkan dua tempat. Kiri kanan. Kiri kanan dan untuk satu roda dua paving Pak. Karena kalau satu paving dia susah mengepaskannya. Iya betul. Seperti itu. Siap. Kemudian ada torong itu tempat untuk memasukkan itu ya. Iya betul. Biasa minyak atau air ya. Iya. Kemudian ada juga selang. Dan yang penting adalah untuk menjaga kebersihan kita perlu lap. Iya, ya. Atau kain majun, kain perca. Iya. Itu saja sudah untuk kekhawatiran ini benda-benda ini ya. Iya, itu tumpahan minyak. Tumpahan minyak. Gitu. Kalau misalnya dia tertumpah, ya kita carikan seperti tanah atau pasir untuk membersihkan. Oke. Baik, berarti habis ini kita langsung praktek ya, kita bagaimana caranya. Dengan mudahnya kita bisa mempraktekkan dan semua pemirsa nanti di rumah bisa mengganti sendiri untuk oli transmisi. Iya. Kalau saya ngelihat memang kebutuhan ini bisa mendadak ya. Umpamanya kita sedang berada di sebuah kota yang kita merasa olinya ini harus diganti segera di saat ini ya. Betul. Dan kemungkinan di situ tidak ada bengkel, ya kita harus bisa. Kita harus bisa. Iya kan? Karena itu mobil kita. Iya, betul. Baik. Gitu. Kita berarti langsung kita ini ya. Ya. Baik. Siapkan oli sesuai dengan tipe matic kendaraan Anda. Siapkan kunci 19 ring, corong, selang, wajan penampung oli bekas, paving pengganti dongkrak. Naikkan mobil ke atas paving. Buka baut oli matic. Tunggu oli keluar semua sampai bersih dan kunci kembali baut oli matic. Persiapan memasukkan oli baru, bersihkan corong dari kotoran yang menempel.
menarik stick oli matic. Masukkan selang corong ke dalam lubang stick oli matic. Isi oli sesuai ukuran kendaraan Anda hingga selesai. Nah, untuk mengetahui ketinggian level oli yang ada di dipstick oli transmisi, maka berbeda dengan ketika kita mengecek oli mesin, Pak Taufik. Ketika kita ngecek oli mesin, cukup pada kondisi mesin mati, kita cek level oli sudah ketahuan. Tapi kalau untuk transmisi otomatis, maka cara mengeceknya adalah ketika mobil sedang hidup dan stasioner. Maka kita hidupkan mobilnya, kemudian kita cek ke depan untuk level olinya. Oke, kita siapkan kain terlebih dahulu untuk mengecek ketinggian. Kemudian kita cabut dipstick oli maticnya. Kita bersihkan terlebih dahulu yang pertama supaya valid ketinggiannya. Kemudian kita masukkan kembali dipsticknya sampai mentok. Kemudian kita angkat lagi. Ketinggiannya adalah batas maksimal yang ada garis-garis seperti jaringnya. Jadi dia ada dua cowakan. Nah, pakai yang cowakan yang teratas. Ini sudah cukup untuk kapasitas oli yang ada di oli transmisi. Kita pasang lagi. Ya, selesai. Berarti ini proses sudah selesai, Mas Hardi? Sudah selesai, Pak Taufik. Ya, cukup mudah. Kan ada istilahnya itu sampai 8 liter itu seperti apa, Mas Hardi? Oh ya, jadi untuk flashing oli transmisi otomatis itu dia menggunakan 8 liter. Kalau ini tadi kan hanya penggantian secara berkala ya. Itu secara berkala. Dia biasanya customer mempunyai patokan sendiri-sendiri, Pak Taufik. Ada yang 3 kali ganti oli, langsung ganti oli transmisi. Ada yang menunggu sampai 40.000 km, ada yang 60.000 km, ada yang 80.000, bahkan ada yang sampai 120.000 km. Bagus, baru diganti. Yang aman yang sebenarnya yang seperti apa sebenarnya? Ya, 60.000 km sudah cukup atau 2 tahun. Oh. Itu aja. Kita menggunakan patokan yang itu. Kalau oli transmisi yang bekasnya itu tadi, yang kita pertama tadi, itu dia warnanya merah, kemudian tidak ada bau gosongnya, maka itu cukup dilakukan penggantian 4 liter saja cukup. Oh. Ya, tetapi kalau misalnya dia terdapat indikasi bau gosong, maka dilakukan penggantian sebanyak 8 liter. Tentunya waktu penggantian pertama, setelah oli ditap, kemudian diisi lagi olinya, maka dioperasionalkan transmisinya. Nah, ini posisi masih dalam kondisi parking, kondisi mesin tetap menyala. Lalu kemudian kita pindahkan ke R. Tunggu sesaat, tunggu jeda sampai olinya benar-benar di dalam sana sirkulasi. Kita pindah ke N, netral. Kita tunggu sesaat. Kemudian kita masukkan ke D. Nah, agar pistonnya, tiap-tiap piston itu dia bergerak di dalam transmisi. Nah, ketika piston bergerak, maka di sana ada sisa-sisa kotoran dari serpihan-serpihan kampas supaya bisa ikut masuk tersirkulasi dan turun ke bawah. Kemudian kita masukkan ke 1. Posisi seperti ini tidak perlu digas, Pak Taufik. Kita biarkan saja dia, yang penting rem kita selalu injak, handrem terpasang. Kemudian kita masukkan ke netral. Ini berapa kali, Mas, dilakukan proses ulang seperti ini? Dilakukan 5 menit saja cukup. 5 menit? 5 menit berarti 5 menit 2 kali atau cukup sekali dalam waktu 5 menit? Bisa 2, 3, atau 4 kali. Dalam 5 menit? Iya, dalam 5 menit. Oke. Nah, ini kita, kalau sudah mulai sirkulasi di dalam maticnya, maka kita bisa pakai percepat. Jadi supaya dia pistonnya di sana di dalam bergerak juga, Pak Taufik. Gitu. Nah, kalau sudah cukup, maka kita matikan mesinnya. Kemudian kita lakukan pengetapan yang berikutnya sesuai dengan cara yang pertama tadi kita lakukan. Berarti oli dikeluarkan lagi. Oli keluarkan lagi. Diisi yang baru. Diisi yang baru. Berarti makanya dibutuhkan ada 8 liter ya. Untuk 4 liter pertama adalah untuk proses pembilasan. Kemudian 4 liter yang kedua adalah untuk ke depan.
Berarti caranya nggak terlalu sulit ya Mas ya? Nggak sulit. Ya, memang tinggal kepada customer aja kalau mau ingin berkotor-kotor atau mencoba untuk memperbaiki sendiri ya kan, bisa menambah ilmu pengetahuan berarti. Betul. Tanpa harus pergi ke bengkel, bisa dilakukan dengan sendiri. Dan itu sangat mudah. Beda dengan kita oli mesin, karena oli mesin ada pembukaan filter oli. Oh iya, mengganti ya. Mengganti filter oli. Seperti itu Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Ardi. Terima kasih informasinya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan barokah untuk usahanya. Insya Allah. Jangan lupa subscribe AHpedia di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.